Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini akan kembali dikupas unboxing text rule terkait dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya yang terkait dengan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540 KMK.010/2020 dan KMK Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52 KM.10 tahun 2020. Oke guys, terima kasih selama ini telah menyaksikan dan terima kasih juga sudah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah guys. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita langsung guys ke peraturannya. KMK nomor 540, KMK.010 tahun 2020 dan KMK 52, KM.10 2020. Ini mengatur hal yang sama ya guys. Oke, kita langsung ke yang pertama dulu guys. KMK 540, oke, KMK.010 2020. Tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga. Seperti biasa guys, kita akan lihat terlebih dahulu ke considerance. Ya, pertama menimbang di sini bahwa untuk memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan, memberikan kepastian hukum serta mendukung kemudahan berusaha bagi wajib pajak, diperlukan penyesuaian besarnya tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan tarif imbalan bunga. Oke, yang ini guys, peraturan pelaksanaan yang tadi ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A, pasal 8 ayat 5, pasal 9 ayat 2A, pasal 9 ayat 2B, pasal 11 ayat 3, pasal 13 ayat 2, pasal 13 ayat 2A, pasal 14 ayat 3, pasal 17B ayat 3, pasal 17B ayat 4, pasal 19 ayat 4, pasal 19 ayat 2, pasal 19 ayat 3, dan pasal 27B ayat 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan keputusan Menteri Keuangan tentang tarif bunga
sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga. Oke, sebelum kita lanjutkan guys, kita lihat dulu di Undang-Undang Nomor 11 ya, khususnya yang sebagai contoh aja ya guys, pasal 8 ayat 2, 8 ayat 2 dan 8 ayat 5 Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja guys, memang dia disebut ya di ayat 2 dulu ya guys. Disebut begini, dalam hal wajib pajak membentukkan sendiri surat pemberitahuan tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar kepadanya dengan sanksi administrasi berupa bunga. Nah, ini dia. Sebesar tarif bunga per bulan, oke, per bulan guys ngomongnya. Makanya tadi ada dua aturan ya. Oke, lanjut lagi. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, oke, atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 20 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Jadi sanksi administrasi berupa bunganya ini ya tarifnya tarif bunga per bulan. Oke, begitu juga di ayat 2A. Tapi kalau tadi SPT tahunan ya, yang ini SPT masanya. Sama di sini juga. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke. Kemudian di ayat 5 ya, besarnya sanksi kalau nggak salah. Oke. Di ayat 5 sebentar. Nah, ini dia. Ya. Pajak yang kurang dibayar yang diibu sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran. Oke. Bentar ya. Ini panjang ya. Nah, ini dia guys, 5A ya terutama ya. Oke. Ini sebagai contoh aja di sini, tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai berasal pada ayat 5 dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya sanksi. Nah, ini tadi ya. Tambahannya di sini ya, suku bunga acuan ditambah 10% dan bagi 12. Oke. Jadi sanksi bunganya ini guys ya, pasal 8 ayat 5 juga tadi disebut ya, kalau ini menentukan sendiri ya. Oke. Sebagai model kebenaran SPT dilunasi sebelum lapor sendiri sampaikan beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi kita mulai dibiasakan guys. Kalau biasanya kita cuma ngecek kurs pajak ya per minggu gitu kan. Nah, sekarang kita juga harus memperhatikan kalau ada kesalahan terutama yang disebutkan tadi ya guys di pasal 8, pasal 9, pasal 17B dan pasal 19 yang ayat-ayatnya yang barusan. Jadi kita harus cek dulu ya di sini besaran tarif bunganya ini. Oke, ini karena ini barang baru ya. Jadi nantinya harus cek sendiri guys seperti halnya kurs. Jadi kita bisa tahu nih sanksi kita berapa karena tarif bunga per bulan tadi ngomongnya. Oke, lanjut lagi guys. Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Keuangan tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga. Pertama, menetapkan tarif bunga per bulan yang digunakan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan atau pemberian imbalan bunga terhadap pajak yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 2 November. 2 November itu pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, guys. Oke, sampai dengan 30 November 2020 sebagai berikut. Oke, ini karena masa peralihan ya guys, menjadi 2 November sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Oke, sampai dengan tanggal 30 November sebagai berikut. Oke, sanksi administrasi. Nomor ketentuan dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata perpajakan, atau kita singkat KUP aja guys. Ketentuan dalam undang-undang KUP. Oke, sebelahnya tarif bunga per bulan. Untuk pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, dan pasal 19 ayat 3, tarif bunga per bulan 0,57%. Oke. Untuk pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A, pasal 9 ayat 2A, pasal 9 ayat 2B, dan pasal 14 ayat 3, tarif bunga per bulan 0,99%.
0,99%. Pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP, tarif bunga per bulan 1,40%. Oke, pasal 13 ayat 2 dan pasal 13 ayat 2A Undang-Undang KUP, tarif bunga per bulan 1,82%. Sanksi administrasi, guys. Oke, imbalan bunga sebagaimana disebut ketentuan dalam Undang-Undang KUP, pasal 11A, pasal 11 ayat 3, pasal 17B ayat 3, pasal 17B ayat 4, dan pasal 27B ayat 4. Tarif bunga per bulan, imbalan bunga, guys, 0,57%. Ketiga, ini guys, ya, semuanya ini seperti pemberian mandat, ya, diskresi kepada BKF. Oke, diktum ketiga, kewenangan penetapan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode selanjutnya dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kepala BKF, guys, untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Keempat, pelaksanaan kewenangan penetapan sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga berlaku ketentuan sebagai berikut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Kepala Badan Kebijakan Fiskal bertanggung jawab secara substansi atas pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan kepada yang bersangkutan. 3. Kepala Badan Kebijakan Fiskal selaku pihak yang menerima pelimpahan wewenang tidak dapat melimpahkan kembali kewenangan dimaksud kepada pejabat lainnya, dan dalam hal Kepala Badan Kebijakan Fiskal berhalangan sementara atau tetap, pelimpahan wewenang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas PLT atau pejabat pelaksana harian PLH yang ditunjuk. Oke, lanjut lagi, guys. Kelima, dalam rangka pelaksanaan keputusan menteri ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal dapat menetapkan pedoman mengenai tata cara penetapan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga. Keenam, pada saat keputusan menteri ini berlaku, 1. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A, pasal 9 ayat 2A, pasal 9 ayat 2B, pasal 13 ayat 2, pasal 13 ayat 2A, pasal 14 ayat 3, pasal 19 ayat 2, pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, dan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenakan melalui ketetapan yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020, dan penghitungan sanksi administrasinya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke, ya, dikenakan ketetapan pajak terbitkan sejak tanggal 2 November, dan penghitungan sanksi administrasi dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oke, lanjut lagi, guys. Nomor 2, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dikenakan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan yang diajukan sejak tanggal 2 November 2020, dan penghitungan sanksi administrasinya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lanjut lagi, guys. Dan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3, pasal 17B ayat 4, pasal 17B ayat 3, pasal 17B ayat 4, dan pasal 27B ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diberikan berdasarkan ketetapan, keputusan, atau putusan yang diterbitkan sejak tanggal 2 November 2020, dan penghitungan imbalan bunganya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini dia. Dihitung menggunakan tarik bunga sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri ini. Oke. Ya, jadi sejak 2 November
ya. Oke. Penghitungan imbalan bunganya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 123 tadi guys, dihitung menggunakan tarif bunga sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri ini. Oke, tapi ini sampai tanggal 30 ya. Nanti ada lagi guys. Oke, lanjut lagi. Ketujuh, keputusan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 November 2020. Oke, salinan keputusan sampaikan kepada para pejabat itu guys, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal. Ditetapkan di Jakarta tanggal 26 November 2020 oleh Menteri Keuangan tertanggal Sri Mulyani. Oke, itu guys, yang pertama guys. Yang kedua guys, ya ini perhitungan bunga juga sama, sanksi administrasi berupa bunga dan pokok bunga. Oke, langsung saja guys. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 52 KM.10 2020 tadi ada pemberian kewenangan ya kepada Badan Kebijakan Fiskal, kepala Badan BKF guys, kepala BKF. Nah di sini makanya tadi kalau yang pertama tadi pakai KMK, ini KM titik gitu ya. Oke, nomor 52 KM.10 2020 tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan hasil administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Oke guys. Tadi karena Undang-Undang Cipta Kerja baru tanggal 2 November, ya, sampai tanggal 30 November. Dan ini langsung sebulan guys. Karena tadi Undang-Undangnya kan bilang per bulan tarif bunganya, gitu ya. Tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Oke, ini langsung sebulan guys. Oke, Menteri Keuangan Republik Indonesia menimbang berdasarkan diktum keempat, yang tadi ya, diktum keempat guys, pemberian kewenangan kepada kepala BKF, oke, berdasarkan diktum keempat, nah, ini ya, oke, lanjut, berdasarkan diktum keempat, keputusan Menteri Keuangan nomor 540 KM.010 2020 tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga, kewenangan penetapan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga untuk periode selanjutnya dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Oke, itu keempat guys. Lanjut, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, serta untuk melaksanakan sama ya, seperti 540 ya, oke, ketentuan pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A, pasal 8 ayat 5, pasal 9 ayat 2A, pasal 9 ayat 2B, pasal 11 ayat 3, pasal 13 ayat 2, pasal 13 ayat 2A, pasal 14 ayat 3, pasal 17B ayat 3, pasal 17B ayat 4, pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, pasal 19 ayat 3, dan pasal 27B ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan keputusan Menteri Keuangan tentang tarif bunga sebagai dasar perhitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2020. Nah itu guys, jadi harus kita koleksi nih guys peraturan-peraturan ini ya. Jadi kalau ntar ada salah di satu titik, kita bisa lihat berapa tarif bunganya untuk bulan yang bersangkutan. Oke, lanjut lagi. Ya, ini untuk 1 Desember sampai dengan 31 Desember 2020. Oke, mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, oke, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oke, keputusan Menteri Keuangan Nomor 540 KMK.010 2020 tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga. Lanjut, menetapkan keputusan Menteri Keuangan tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Hitung pertama, menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga
dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. A. Sanksi administrasi. Oke, pertama, pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, dan pasal 19 ayat 3 Undang-Undang KUP. Tarif bunga per bulan 0,53%. Oke, kita cek BC. Oke, ini tadi 0,57% guys di 540. Turun jadi 0,53%. Oke, yang kedua, sanksi administrasi pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A, pasal 9 ayat 2A, dan pasal 9 ayat 2B, dan pasal 14 ayat 3. Tarif bunga per bulan 0,94%. Oke, 0,99, turun guys. Ya, November untuk yang barusan guys, pasal 8, pasal 9, dan pasal 14 di bulan November 0,99%. Oke, di bulan Desember jadi 0,94%. Oke, untuk pasal 8 ayat 5 Undang-Undang KUP, tarif bunga per bulan ya, sanksi administrasi 1,36%, 1,40%. Oke. Kemudian pasal 13 ayat 2 dan pasal 13 ayat 2A Undang-Undang KUP, tarif bunga per bulan 1,78%, tadi 1,82%. Oke. Imbalan bunga untuk pasal 11 ayat 3, pasal 17B ayat 3, pasal 17B ayat 4, dan pasal 27B ayat 4. Tarif imbalan bunga per bulan, tarif bunga per bulannya 0,53%. Oke, nah turun guys. Ya, 57 jadi 53. Oke, kedua, hitung kedua. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2020 dan salinan keputusan Menteri ini disampaikan kepada Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Pajak. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2020. Atas nama Menteri Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, tertanda Pak Yonatan Kazari. Oke, itu guys. Ya, jadi dari dua peraturan ini, yang pertama tadi 540 ya, kita udah harus mulai download ya. Kalau itu memang ada di situs pajak.go.id, kita koleksi guys peraturan ini ya, karena ini penting. Jadi kalau kita ada satu kesalahan, kita sudah tahu tarif bunganya berapa. Karena sekarang tidak lagi flat rate 2% ya, tidak lagi tetap karena ada berubah setiap bulan ya. Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur bahwa tarif bunga per bulan tetapkan oleh Menteri Keuangan. Tarif bunga per bulan gitu ya. Oke guys, itu terkait dengan KMK 540, KMK 010 2020, dan KMK nomor 52 KM 10 tahun 2020. Oke guys, demikian tadi unboxing keputusan Menteri Keuangan nomor 540 KMK 010 tahun 2020 dan KMK nomor 52 KM 10 tahun 2020 juga sama, dan terkait dengan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan, terima kasih juga sudah like dan share. Sekali lagi sebagai bentuk apresiasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon klik tulisan subscribe di bawah ini yang masih berwarna merah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.